perkenalkan di Istanbul 1 Agustus 1990, dan saya akan mempresentasikan hasil saya dari mata kuliah ekonomi dari mata kuliah ekonomi saya. Baik, soal pertama yaitu mengapa penurunan suku bunga ini sebagai salah satu instrumen untuk mendorong ekspansi ekonomi dalam kurun PDB melalui jalur transmisi suku bunga terhadap kredit yang disampaikan dengan beasiswa. Suku bunga tertinggi pada jalur suku bunga BI mempengaruhi suku bunga dan suku bunga tersebut apabila perekonomian pada suara Bank Indonesia dapat memberikan kebijakan yang ekspansif melalui kebijakan perlindungan aktivitas ekonomi, penurunan suku bunga BI dapat menurunkan suku bunga sehingga permintaan akan kredit dari perusahaan ini. Kedua, penurunan suku bunga kredit juga akan menurunkan biaya modal perusahaan untuk melakukan investasi. Ini semua akan meningkatkan sehingga aktivitas perekonomian semakin bergairah. Sebaliknya, apabila tekanan inflasi mengalami kenaikan dan Indonesia merespon dengan kenaikan suku bunga kredit BRI untuk mengerem aktivitas perekonomian yang terlalu cepat sehingga menyebabkan tekanan inflasi. Kemudian mekanisme transmisi melalui jalur tersebut menekan jumlah kebijakan moneter perubahan harga aset dan tekanan masyarakat yang selanjutnya mempengaruhi pengeluaran konsumsi dan konsumsi. Apabila bank sentral melakukan kebijakan moneter terbatas, maka hal tersebut mendorong peningkatan suku bunga dan pada gilirannya akan bisa juga proses atau perusahaan saham dan obligasi. Penurunan harga aset dan pertama, pada gilirannya mengurangi pengeluaran tersebut berdampak dan benar-benar beda jika kita mari ke soal nomor 2, mengapa suku bunga acuan dapat mempengaruhi apresiasi dan depresiasi nilai tukar. Jika suku bunga acuan B1/7 DRL dinaikkan, dengan apa dampaknya pada nilai tukar? Apakah apresiasi atau depresiasi? Dan sebaliknya, bagaimana jika suku bunga acuan? Baik, yang pertama itu nilai tukar. Kenaikan B1/7 DRL sebagai contoh akan mendorong kenaikan selisih antara suku bunga di Indonesia dengan suku bunga luar negeri. Dengan melebarnya selisih suku bunga tersebut mendorong investor asing untuk menanamkan modal ke dalam instrumen-instrumen keuangan Indonesia seperti SBI karena mereka akan mendapatkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi. Aliran modal yang masuk asing ini pada gilirannya akan mendorong apresiasi nilai tukar rupiah. Baik, kita menuju kedua, yaitu ekspektasi. Dampak perubahan suku bunga pada kegiatan ekonomi juga mempengaruhi ekspektasi publik dan inflasi dalam kurun jalur ekspektasi. Penurunan suku bunga yang diperkirakan akan mendorong aktivitas ekonomi ekspektasi. Dampak perubahan suku bunga kepada kegiatan ekonomi juga mempengaruhi ekspektasi publik akan inflasi dalam kurun jalur ekspektasi. Penurunan suku bunga
yang diperkirakan akan mendorong aktivitas ekonomi dan pada akhirnya inflasi mendorong pekerja untuk mengantisipasi kenaikan inflasi dengan meminta upah yang lebih tinggi. Upah ini pada akhirnya akan dibebankan oleh produsen kepada konsumen melalui kenaikan harga. Penurunan BI 7 DRR dapat menguatkan nilai rupiah melalui transmisi nilai tukar jalur ekspor dan impor. Peningkatan ekspor pada satu sisi akan meningkatkan penerimaan falas, sementara penurunan impor akan menekan laju pengeluaran falas dari Indonesia. Oleh karenanya, falas cukup tersedia dan rupiah menguat atau apresiasi. Jika Indonesia masih dapat mempertahankan selisih suku bunga dalam negeri terhadap luar negeri lebih tinggi, meskipun telah menurunkan suku bunga acuan dan memiliki instrumen keuangan yang lebih aman dan menarik. Baik, kita berikutnya jelaskan mengapa injeksi rupiah pada SDN mempengaruhi apresiasi atau depresiasi nilai tukar. Salah satu yang diinjeksi oleh BI adalah pembelian SDN dalam kurun surat berharga negara sebesar 193 triliun. Investor global yang memegang SDN melepas surat berharga negara atau menjual dalam mata uang rupiah. Investor global ini kemudian akan mengkonversi uang hasil penjualannya ke valuta asing, sehingga BI membeli SDN tersebut agar level harga SDN stabil dan tidak menjolak, sehingga menahan investor global untuk melepas kembali SDN-nya. Pada akhirnya tidak terjadi kenaikan dolar akibat konversi hasil penjualan SDN rupiah ke dolar. Pada sisi lain, jika harga SDN jatuh karena tidak ada investor asing yang mau membeli obligasi pemerintah, maka imbal hasil obligasi pemerintah juga akan mahal. Ini tentu memperbesar pembayaran bunga utang di anggaran pendapatan dan belanja negara dalam kurung APBN. Jelaskan mengapa peningkatan rasio penyangga likuiditas makroprudensial dalam kurun PLN dapat mengendalikan potensi risiko sistematik pada perbankan. Rasio intermediasi makroprudensial dalam kurun RIM dan rasio intermediasi makroprudensial syariah dalam kurun RIM syariah merupakan instrumen makroprudensial yang ditunjukkan pada pengelolaan fungsi intermediasi perbankan agar sesuai dengan kapasitas dan target pertumbuhan perekonomian serta tetap menjaga prinsip inflasi. Kebijakan RIM atau RIM syariah mengakomodasi adanya keberagaman bentuk intermediasi perbankan dengan melakukan investasi bank pada surat berharga. RIM atau RIM syariah juga mendorong terciptanya hasil intermediasi yang seimbang dan berkualitas, sehingga dapat mencegah dan mengurangi risiko perilaku perbankan yang cenderung. Risiko ini terkait dengan perilaku prosiklikalitas penyaluran kredit perbankan. Risiko ini terkait dengan perilaku prosiklikalitas penyaluran kredit perbankan yang cenderung meningkat saat periode ekonomi ekspansi dalam kurun boom dan melambat pada periode ekonomi kontraksi dalam kurun bust. Diimplementasikan di Indonesia karena adanya perilaku prosiklikalitas yang ditunjukkan oleh antara pertumbuhan kredit dan pertumbuhan ekonomi yang berbanding lurus dan dapat disesuaikan dengan perubahan kondisi ekonomi dan keuangan.
Mungkin itu untuk saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.